Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami hendak mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan iman kami dan membuat iman kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, di mana yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk menyampaikan firman Allah yang baik lagi benar untuk setiap orang yang menyaksikan media ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-16. Bapak Ibu di rumah atau dimanapun yang menyaksikan media ini yang punya Alkitab, mari kita simak Alkitab kita. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, demikian pembacaan firman Allah. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan, saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari ini lewat pembacaan kebenaran firman Allah dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Adapun tema hari ini kita akan sama-sama belajar. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita kasih tema dengan menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, untuk menjadi tua, orang bisa secara otomatis menjadi tua. Dengan dia cukup makan, cukup minum, istirahat, tanpa mengerjakan sesuatu lain hal, tanpa harus berdampak bagi banyak orang, tanpa juga harus berpikir besar. Dan orang yang menjadi tua bisa secara otomatis cukup makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, dan tidur lagi. Dan dia akan menjadi tua, dia akan menjadi lemah. Tetapi untuk menjadi dewasa, seseorang butuh proses. Seseorang diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan, seseorang diperhadapkan dengan keputusan, seseorang dihadapi dengan masalah demi masalah, bagaimana dia mampu menyelesaikan setiap problem dan pergumulannya. Maka proses itu akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang dewasa, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Maka orang dewasa ini adalah orang yang sudah dapat bertanggung jawab. Orang yang dewasa ini adalah orang yang pasti memiliki pengertian yang baik. Orang yang dewasa ini tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tetapi saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, seringkali kadang dalam kehidupan kita mencari yang sempurna. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mencari istri yang sempurna, mencari suami yang sempurna, atau mencari pasangan hidup yang sempurna bagi yang belum menikah, atau mencari gereja yang sempurna, mencari pendeta yang sempurna, mencari gembala yang sempurna, mencari pelayan-pelayan yang sempurna. Saya mau katakan bahwa tidak ada kesempurnaan di dalam dunia. Kalaupun ada mungkin gereja yang sempurna menurut Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika saudara dan saya hadir di gereja itu menjadi tidak sempurna, karena kita bukan manusia yang sempurna. Dan saya katakan tadi bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, maka kehidupan saudara dan saya, seperti Alkitab tadi katakan, hendaklah kita menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam iman kita kepada Kristus, untuk menjadi dewasa kita akan mengalami proses demi proses. Untuk menjadi dewasa kita akan mengalami pergumulan demi pergumulan. Ada banyak hal, tantangan, rintangan yang harus kita hadapi, yang notabene itu akan menjadi alat untuk memproses kehidupan saudara dan saya menuju sebuah kedewasaan.
Maka dalam kehidupan saudara dan saya mau sampaikan begini. Untuk mengalami kedewasaan, ada fase demi fase yang harus kita hadapi. Yang saya mau katakan begini, Alkitab di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang Allah kehendaki kita memiliki kedewasaan yang penuh. Nah, dalam kehidupan fase menuju kedewasaan ini, saya mau katakan begini. Yang pertama, kita akan berhadapan dengan yang namanya fase kebergantungan. Fase kebergantungan ini bagaimana sosok pribadi, kehidupan seseorang, dia membutuhkan orang lain untuk membantu dia, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Dia maunya diperhatikan, dia butuh ditolong, dia butuh dibantu, apa-apa dia nggak bisa lakukan sendiri, apa-apa dia nggak bisa mandiri. Nah, fase kebergantungan ini saya kaitkan begini. Dalam kehidupan saudara dan saya, kita pernah jadi bayi, jadi anak-anak, dan kita tidak diciptakan ujuk-ujuk jadi orang dewasa sekarang dengan umur yang banyak ini. Tetapi ada fase di mana orang menjadi anak-anak. Nah, fase kebergantungan ini seringkali dikaitkan dengan fase kanak-kanak, di mana fase anak-anak itu seseorang selalu bergantung, seperti seorang anak membutuhkan bapak atau ibunya agar dia bisa berjalan. Anak-anak butuh makan, harus disuapin. Anak-anak mau minum, harus diambilin. Anak-anak mau minum susu, harus dibuatin. Anak-anak mau pakai baju, harus dipakaikan. Mau mandi, harus dimandikan. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, fase menuju kedewasaan, kita akan diperhadapkan dengan fase yang ini. Fase kebergantungan, di mana kehidupan saudara dan saya sangat bergantung kepada orang lain, sangat butuh orang lain. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, ini bukan bagian dari fase kedewasaan. Nah, hal yang demikian sama halnya dengan kehidupan rohani kita, saudara dan saya. Sebelum saudara dan saya menuju kedewasaan rohani, seringkali ada banyak orang yang hidup lama jadi orang Kristen, lama ikut beribadah, lama terdaftar di sebuah organisasi gereja, jadi anggota jemaat, sampai keturunan kakek nenek cucu dan cicitnya pun ada di gereja tersebut. Tetapi persoalannya, tidak banyak orang Kristen bertumbuh dewasa secara iman, bertumbuh dewasa secara penuh di dalam Kristus. Justru mereka terkurung dalam fase yang namanya fase kebergantungan, di mana anak-anak harus diperhatikan terus, harus diajarin, harus diawasin, ya kan? Sama seperti anak-anak, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita dulu pernah diajarin, bagaimana kalau kita sudah terima barang dari seseorang, ada orang kasih snack, ada kasih makanan, kasih hadiah, mau bilang apa? Bilang terima kasih. Dan itu diajar terus, walaupun hari ini bilang terima kasih, besok kalau dapat diajarin lagi. Hari ini dapat, besok bilang apa kalau dapat? Terima kasih. Diajarin untuk salaman, diajarin terus, diajarin untuk bagaimana dia pakai baju sendiri, diajari bagaimana dia sikat gigi, di mana diajari dia pakai sabun, mau diajarin terus. Atau juga namanya anak-anak, dia maunya tuh diingatin, sudah mandi belum, sudah minum susu belum, sudah kerjain PR belum, sudah berdoa belum, ya kan? Dalam kehidupan rohani kita juga begitu, saudara dikasih dalam Tuhan. Seringkali pribadi yang hidup dalam fase kebergantungan ini selalu diajarin, selalu nggak pernah lulus dalam apa yang menjadi pergumulannya. Harus dikasih tahu terus, harus diajarin terus, harus diingatin terus. Sudah berdoa belum? Sudah ke gereja belum? Sudah baca firman Tuhan belum? Sudah bayar persembahan belum? Sudah bayar perpuluhan belum? Sudah pelayanan tidak? Dan ada banyak hal dalam kehidupan kekristenan kita tidak temukan orang-orang yang dewasa secara iman. Justru mereka terkurung dengan fase di mana saya memang harus diperhatikan. Bagaimana pelayan-pelayan harus memperhatikan saya, bagaimana gereja harus memperhatikan saya, bagaimana Tuhan harus juga memperhatikan keadaan saya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, fase yang demikian bukan fase yang dewasa. Maka dengan demikian pribadi yang mengalami fase kebergantungan, maka apa yang dia makan adalah sekedar susu. Firman yang disampaikan adalah sekedar firman berkat, ya kan, mengenai kesembuhan, mengenai mujizat,
Bukan berarti salah untuk mendengarkan firman itu, tetapi ketika dosanya ditegur, ketika perbuatan yang tidak baiknya ditegur, ada nasihat yang sedikit keras, mungkin dia akan rapuh, dia akan tinggalkan pelayanan, dia akan tinggalkan gereja, dia akan tinggalkan komunitasnya. Kenapa? Mereka bergantung. Dan orang seperti ini dalam fase kebergantungan ini seringkali mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana orang harus perhatikan saya, orang harus peduli sama saya, ya kan? Dia nggak, ketika mengalami tantangan untuk diajak melayani, nggak bisa, saya yang harus dilayani. Diajak untuk melakukan pekerjaan Tuhan, nggak mau, karena memang saya yang harus diperhatikan. Dan orang-orang yang demikian, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, imannya tidak dewasa dan tidak hidup dalam kedewasaan Kristus. Nah, ada dua lagi yang fase berikutnya adalah fase yang namanya fase mandiri. Fase mandiri ini adalah fase memang dia sudah dewasa, sudah secara fisik, kalau di dalam kehidupan manusia ya sudah tumbuh remaja, sudah tumbuh pemuda begitu ya, sudah bisa mandi sendiri, mungkin sudah bisa sikat gigi sendiri, sudah bisa cari uang sendiri, sudah bisa bekerja, sudah punya pengertian sendiri. Tetapi sulitnya orang yang mandiri ini merasa dirinya mampu mengerjakan segala sesuatu tanpa orang lain. Kenapa? Dia mampu, dia mandiri. Yang penting gini, udahlah nggak usah ngurusin orang lain, udahlah nggak usah pikirkan apa yang menjadi perkara orang lain, toh ngurus diri sendiri tuh sulit. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, fase ini dalam iman kerohanian saudara dan saya untuk menuju kedewasaan adalah fase yang cukup berbahaya. Karena fase ini adalah fase di mana saudara dan saya nggak bisa berdampak bagi banyak orang lain. Padahal Alkitab kita katakan kamu adalah terang dan garam dunia, yang hidupnya harus menjadi dampak, hidupnya harus menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Fase mandiri ini seringkali karena dia merasa mandiri, dia merasa mampu melakukan, pokoknya intinya gini, saya nggak ngerugikan orang, udah beres. Dan orang yang demikian kita nggak bisa minta tolong sama orang yang demikian. Kenapa? Dia terlalu introvert, merasa dirinya ya udahlah aku aja bisa kok kamu nggak bisa gitu kan. Kalau saya bisa, kamu harus bisa. Dan dia punya pengertian sendiri. Dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, dia nggak bisa berbagi bagi orang lain. Dan seringkali kehidupan rohani Kristen juga ada dalam fase mandiri demikian. Ketika diajak untuk berkorban, nggak mau. Nggak apa-apa lah, yang penting saya nggak ngerugikan orang lain, saya nggak mau. Diajak untuk pelayanan, nggak mau. Ya biarlah saya sendiri, ya saya baca firman sendiri, saya memuji Tuhan sendiri, nggak apa-apa, yang penting saya tidak merugikan banyak orang, ya kan? Ketika ditantang untuk melakukan apa yang baik untuk pekerjaan Tuhan, ya dia ngerasa udahlah masih banyak orang lain yang mampu. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita tidak berhenti sampai di situ. Ya coba kita meningkat sampai di fase di mana Alkitab katakan di ayat yang ke-13 tadi begini. Ayat 13 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Adalah kedewasaan penuh. Nah, maka fase kedewasa penuh ini adalah yang disebut dengan fase berbuah. Namanya fase berbuah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya mungkin dia punya pengertian yang baik. Fase berbuah ini adalah dia memilih pengertian yang benar. Dalam artian saudara, bukan berarti dia cukup tahu, tapi dia tahu yang mana yang baik dan benar. Ketika dia mengalami pergumulan, dia punya masalah, dia punya pandangan perspektif yang cukup luas. Dia tidak bisa melihat dari satu sisi saja, dia mampu melihat dari sisi-sisi lain atas setiap pergumulan dan kehidupannya. Dia punya pengertian yang benar. Dan orang yang fasenya berbuah ini adalah pribadi yang mengandalkan kekuatan tim, atau dia bisa bersinergi dengan orang lain. Karena dia punya pengertian bahwa kalau saya kerjain sendiri, kehidupan saya kurang maksimal. Tapi kalau saya gabung, saya bersinergi dengan orang lain, bekerja dengan tim, kalau saya sendiri bikin hasil pekerjaan saya 1-3 paling maksimal, tapi ketika kita bekerja dengan tim, mungkin penghasilan kita bisa sampai 10, 20, 30 kali lipat. Nah, orang yang dalam fase berbuah ini adalah kedewasaan penuhnya, komplit, saudara. Dia ketika dia mengalami pergumulan, dia tahu bagaimana dia harus menghadap Tuhan. Ketika dia menghadapi pelayanan, dia tahu bagaimana cara dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya nggak bisa melayani. Saya melayani cuma karena kelayakan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan orang yang ada dalam fase bertumbuh ini adalah fase berbuah ini adalah
pribadi yang imannya dewasa di dalam Kristus. Ketika dia diajak berkorban, dia akan berkorban. Ketika orang diajak untuk melayani, dia akan bersama-sama melayani. Beda dengan orang yang ada di dalam fase kebergantungan tadi. Ketika dia ditantang untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dia nggak mau. Ditantang untuk melakukan untuk berkorban untuk Tuhan, dia nggak mau. Segala sesuatunya butuh diingatkan. Justru orang yang fase dalam berbuah ini adalah orang yang selalu mengingatkan. Bagaimana satu dengan yang lain, teman-temannya kalau tidak beribadah dia ingatkan. Dia menasehati, perkataan-perkataannya adalah perkataan yang membangun. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam hidup saudara dan saya, ayat yang ke-15 di sana dikatakan dalam Efesus 4, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam Dia, segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, pribadi yang dewasa iman di dalam Kristus, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, adalah pribadi yang tidak gampang diombang-ambingkan. Alkitab tadi mencatat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa akan ada pengajaran-pengajaran dan saudara dan saya akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Ada banyak nabi palsu dan guru palsu. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mungkin saudara dan saya tidak dapat membendung pengajaran palsu. Saudara dan saya tidak dapat membendung nubuatan-nubuatan dan pengajar-pengajar palsu yang mungkin mereka mengerti sedikit banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita dewasa di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita percaya apa yang kita kerjakan mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bertanggung jawab atas iman kita. Kita bertanggung jawab atas doa-doa kita kepada Tuhan. Dan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita kerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu, orang yang dewasa iman di dalam Tuhan, orang yang melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab upahnya besar di sorga. Upahnya bukan dari manusia, penghormatannya bukan dari manusia, tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, upah yang kita terima berasal dari sorga, datang daripada Tuhan, memberkati kehidupan saudara dan saya, memberkati kehidupan keluargamu. Sehingga fase-fase ini mari kita pelajari bersama-sama. Apakah kita masih ada di fase kebergantungan, atau kita ada di fase kedewasaan, atau ke fase kemandirian, atau justru memang kita sekarang sedang ada di fase kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Maka segala sesuatunya itu Alkitab katakan akan terlihat dari buahnya. Kalau kita memang masih fase kekanak-kanakan, mari kita beriman kepada Tuhan. Kita butuh orang lain. Kita jangan gengsi. Mari kita bilang, tolong doakan saya agar kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara dan saya yang menyaksikan media ini. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tetap renungkan firman Tuhan dimanapun, kapanpun keberadaan kita. Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Ketika saudara dan saya memiliki kedewasaan penuh di dalam Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita mencerminkan karakter Kristus, dan orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Keluarga kita diberkati, teman-teman di gereja kita diberkati, teman-teman di pekerjaan kita diberkati, teman-teman kita di sekolah, di kampus diberkati. Dan segala hal yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, upahnya besar di sorga. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai dan melindungi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, sekali lagi hamba-Mu berdoa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong keberadaan dan kehidupan kami hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang menyaksikan media ini. Tuhan berkati, kalau mereka sedang sakit Tuhan sembuhkan, kalau mereka sedang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Apapun yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam sorga untuk kami lakukan dan kami kerjakan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan. Bahkan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan media ini Tuhan, biarlah ada dalam berkat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membentuk kami dan melindungi kami Tuhan, sehingga hidup kami menuju kedewasaan iman dan kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.